Makanya tetap harus ada tukang yang ahli, baru bisa menggunakan tools yang canggih. Kita nggak bisa menangkan hati semua orang. Jadi branding itu istilahnya kita nuang ikan ke kolam. Lah mending lo belajar ISAS gitu. Trust level itu akan menurun ketika kita tahu uang dan jabatan itu hanya kepercayaan dikasih ke kita dari Yang Maha Kuasa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini tamunya berkelas banget. Idola aku di ngomongin marketing, ada Pak Rian M. Talulah. Selamat datang Pak Rian. Thank you udah diundang. Aku pernah ketemu di Instagram konten-kontennya Pak Rian. Itu ngomongin tentang marketing, bisnis, dan aku sebagai orang awam yang gak paham bisnis, kayak dapat insight menarik karena mungkin storytellingnya yang lebih simple kali ya, yang bisa menyosar ke anak-anak muda yang apalagi nggak paham seperti aku gitu. Dan ya aku appreciate banget. Tapi ada satu konten yang aku ingat Pak Rian, waktu itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, orang membeli karena hati dan menolak karena otak. Itu maksudnya apa? Oke, pernah dengar istilah love in first sight? Pernah, ya. Begitu lihat langsung jatuh cinta. Habis itu kan jarang langsung nikah. Iya. Kebanyakan pacaran dulu, cari tahu bibit bobotnya, sukanya apa, sesuai atau enggak. Tapi ya kita nggak munafik juga, rata-rata dari pandangan pertama itu yang bikin kita tertarik untuk kenal orang itu lebih. Iya. Dan setelah kita kenal orang itu lebih, ternyata orang ini ngerokok, ternyata orang ini bangunnya siang, kita jadi nggak suka. Nah itu kita membeli karena otak, membeli karena hati, menolak karena otak. Jadi kita pertama interested untuk cari tahu lebih banyak karena dari hati dulu. Tapi kita memutuskan nih mau beli atau enggak, kita mempelajari produknya. Nah, ada produk yang emang impulsive buying. Biasanya harganya 100.000 ke bawah, yang relatif lebih murah. Begitu lihat suka beli. Tapi mayoritas barang yang kita beli dalam hidup itu kita ada proses suka dulu, kita decide mau atau enggak. Nah itu kenapa orang membeli karena hati, menolak karena otak. Misalnya Bilal mau beli satu produk, hari ini let's say produk smart home lah ya. Ya. Itu alasan Bilal beli karena ya butuh CCTV let's say di rumah. Ya. Tapi nggak ada uang, itu kasusnya apa tuh? Gak ada uang karena kayak belilah murah aja deh. Padahal Bilal pengen produk itu. Itu kenapa? Kayak gitu. Jadi pertama pengen mau beli smart home itu kan dari hati emang pengen beli dulu. Ada niat, ada minat. Nah itu membeli karena hati. Tapi menolak karena otak itu kita pikir balik dong. Kayak saya beli smart home, apakah di rumah kita ada biaya listrik yang sudah cukup besar. Misalnya kita di rumah biaya listrik 2 juta. Dengan smart home mungkin kita bisa hemat 100.000, 200.000 sebulan. Dalam setahun bisa hemat 2 juta. Kalau kita beli smart home 2 juta bisa hemat listrik 2 juta, udah terjustify tuh. Jadi ya udah pasti kita langsung check out. Tapi kalau pertama kita cuman tertarik, terus kita pikir-pikir, masa kalau fungsinya aku suka cuman bisa habis Netflix kan, matiin lampu gak usah turun dari ranjang, kayaknya gak usah dulu deh. Tapi kalau tahu dengan barang yang sama juga sebenarnya bisa menghemat, dia bisa mati sendiri, nyala sendiri sesuai waktu yang kita gunakan sehingga bisa hemat sekian biaya dalam waktu jangka panjang. Khusus konsep smart home itu ada membantu dari segi ketika orang consider mau beli atau enggak, ada unsur investmentnya. Tapi ada juga yang considernya, aku mau beli mobil ini nih, aku suka. Tapi aku beli nggak ya? Ada faktor ini, faktor itu. Nggak jadi beli mobil deh, takut ganjil genap. Misalnya seperti itu. Nah jadi nggak selalu itu karena faktor harganya tinggi, jadi kita menimbang ulang. Ada beberapa faktor juga yang, contoh kayak aku di rumah garasi cuma 1. Oke. Aku mau beli rumah yang lebih gede, mahal. Mau beli mobil, kebetulan ada uangnya. Tapi kan nggak ada tempat parkir ya. Iya. Ya jadinya nggak jadi beli mobil, padahal udah lihat mobil, udah suka mau beli, tapi nggak ada parkiran. Gitu. Jadi ya kadang kita udah interested, udah tertarik mau beli, cuman ya karena otak kita bisa menolak gitu. Ya juga ya. Bisa jadi tadi alasan gak beli mobil bukan karena gak ada uang, tapi gak ada uang juga, nggak ada uang beli rumah yang lebih gede. Supaya parkirannya 2. Oke. Itu aku baru paham. Menolak karena otak, oke, benar. Aku setuju sih. Tapi kan kalau ngomongin bisnis ya, branding ya, dan kalian lebih ngerti di sana, itu kan orang
setahu aku beli barang itu bukan sekadar beli barang atau beli produknya. Orang kan biasanya beli story-nya juga. Betul. Dan kalau nggak salah sekarang Parian udah 13 perusahaan. Yes. Salah satunya yang aku tahu tadi Bardi ya, Bardi Smart Home. Karena betul. aku pakai juga. Itu kan mungkin orang di luar sana beli juga bukan karena Bardinya, tapi karena story-nya Bardi. Itu gimana caranya atau prosesnya bangun story itu? Ada 2 story. Satu story adalah story dari brand. Satu lagi adalah story dari pembeli. Story dari pembeli itu ada masanya di mana aku belum terkenal sebagai pemilik dari Bardi. Aku ke rumah teman aku dengan bangga banget habis COVID waktu itu. Oh ini rumah saya udah smart, dia malah bangga banget lah mengenalkan Bardi kepada aku sebagai foundernya yang dia nggak tahu aku foundernya. Dan story dalam hidup dia adalah dia mau terkenal sebagai orang yang smart, orang yang well prepared, orang yang hidup dalam kendali. Nah jadi ketika kita ngomong story itu bagaimana memposisikan brand sebagai guide dan pembeli kita sebagai hero-nya dalam story dia. Apa yang kita bisa transformasi bagi dia dari segi brand kita. Dan kita memposisikan brand dalam story itu selalu as a guide, bukan sebagai hero. Gitu. Jadi ketika ditanya story apa sih yang Bardi munculin, sebenarnya story kita itu bukan story dari segi oh ya Bardi dari Agustus 2019 cepat gede kita produksi dalam negeri. Itu kalau nggak dijahit ke dalam story-nya konsumen juga percuma. Kita harus bisa menjahit ketika kita Bardi di awal-awal kita adalah produk inovasi. Sekarang mungkin udah banyak yang serupa. Di mana di awal-awal itu yang kita guide adalah pembeli yang mau diidentifikasikan sebagai seorang yang punya masalah ini, pakai produk yang inovasi, dia nggak takut resiko, merek yang saat itu belum terlalu terkenal, tapi dia beli. Nah kita memposisikan diri sebagai katalis perubahan dalam hidup orang lain. Bagaimana dia bisa transformasi dari zero to hero-nya itu. Nah ketika kita memberikan cerita dari brand kita sendiri, itu harus secara spesifik ke audiens tertentu, ke spesifik life cycle mereka tertentu, posisi hidup mereka lagi di mana, dan bagaimana kita bisa menjadi katalis untuk mereka mengubah hidup mereka sekarang menjadi hidup yang mereka hendaki. Mungkin kalau studi kasus paling simple, misalnya di kepala aku tadi ada kasus KDRT ya, itu mungkin relate ya. Ini ada kasus KDRT, tapi salah satu orang di sana yang jadi korban nggak berani speak up. Ada CCTV kebetulan. Betul. Dan kemudian viral di Indonesia kemarin. Itu juga bisa salah satu story dari salah satu produknya Bardi. Ini real case ya. Real case-nya KDRT ini terjadi dari suster ke anak bayinya. Oh ternyata ada. Aku tadi cuma kasih analogi yang aku nonton KDRT kemarin. Anak bayi ini diperlakukan dengan buruk oleh susternya. Mamanya kebetulan seorang working mom. Dua-duanya suami istri bekerja dan meninggalkan anak di rumah bukan atas kemauan tapi emang keharusan. Nah dari sana dilihat ada perubahan dari perilaku anaknya, jadi dilihat dari IP cam dan ternyata emang ada perlakuan yang kurang baik lah. Kita nggak endorse nggak apa, dan kebetulan yang diupload di sosmed itu ada watermark Bardi di atas kirinya. Jadi kita juga taunya dari sana, dan mungkin dari sana juga ada beberapa yang jadi tahu produk Bardi di sana. Di mana ya tentunya kita paling suka prevention better than cure. Tapi kalau udah terjadi lebih baik kita tahu dan bisa cure gitu kan. Dan idealnya tentunya Bardi ada di posisi bisa preventing kekerasan untuk anak-anak. Tapi dalam posisi yang cerita tadi kita hadir sebagai cure, dan kalau emang kita bisa cure it's better than nothing gitu. Jadi dalam posisi itu si sang ibu bisa tahu perilaku suster ke anaknya dari IP kamera Bardi, dan itu enable dia untuk bisa lanjut kerja, dan kemudian hari produk Bardi yang tadinya cure bisa menjadi prevention karena dia jadi sering ngeliatin anaknya di rumah melalui IP kamera Bardi dari mana aja gitu. Mungkin kalau ngomongin marketing ya, kita tiba-tiba ngomongin marketing karena nih, aku tertarik banget kalau ngomongin marketing sama Parian ya. Orang kan kayak compare sekarang, aku mending fokus di ads aja. Mungkin mereka fokusnya di performance marketing dulu, di ads. Atau ada juga orang yang fokus mau branding dulu nih, mau branding supaya jadi magnet ke audiensnya. Ini mungkin membantu teman-teman di sana yang untuk berbisnis atau UMKM ya. Kalau dari kacamata Parian,
Dari sekarang ke 5 tahun ke depan itu lebih efektif mana sih? Apa kita fokus performance marketing, ads terus, atau branding dulu nih, bikin konten aja gitu? Jadi branding itu istilahnya kita nuang ikan ke kolam. Bentar, nuang ikan ke kolam. Oke. Performance marketing itu kita mancing ikan yang udah ada di kolam kita. Kita bayangin di dunia yang belum ada kulkas. Dimana kalau kita mau makan jam 5, ya kita mancing jam 3, lalu kita masak, lalu kita makan malam jam 5. Ya. Dalam branding and performance marketing itu, selama performance marketing itu bukan cuma ngejar, yang lain double date, kita ikutan double date, yang lain ada promo flash sale, kita ikutan flash sale, tapi beneran ada makna untuk kita menarik balik, penjualan yang akan terjadi bulan depan, kita mau tarik semua di sekarang. Kenapa? Karena kebetulan kita lagi butuh clear out stock untuk dapat modal baru misalnya. Atau kita lagi mau ada investasi mesin dan kita butuh peningkatan volume dalam waktu dekat supaya menyampai cost of goods sold yang lebih rendah. Nah itu ketika kita udah lakukan branding, jadi ada orang mau beli barang kita, mau beli merek kita, dan kita lakukan performance marketing untuk convert yang emang udah ada di kolam kita menjadi pembeli. Nah jadi kalau ditanya lebih penting mana, lebih penting bisa mengetahui kapan saatnya melakukan performance marketing, kapan tidak. Contoh beberapa perusahaan aku bergerak di bidang installed products. Apa Jadi tuh? kayak tirai, hordeng, kita jual produk tapi terpasang. Harus ada jasa ukurnya sama jasa pemasangan. Bisa kayak di custom gitu ya? Atau? Betul. Aku akan menaikkan performance marketing ketika ada tukang aku yang lusa belum ada kerjaan. Tapi di hari-hari biasa, performance marketing aku bare minimum. Kenapa? Karena aku memahami performance marketing ini tujuannya adalah tools untuk kita mendapatkan penjualan di saat yang kita mau. Performance marketing itu bukan sesuatu yang kita bisa jor-joran setiap hari. Sesekali dan di timing yang tepat, itu baru performance marketing yang bagus. Tapi kalau kayak fokusnya di branding, misalnya aku ada usaha yang geprek misalnya, terus aku mau bikin konten terus kayak nge-branding nih yang geprek ini enak atau yang geprek ini ada konten-kontennya komedi, itu menurut Parian efektif nggak sih per hari ini? Jadi semakin kita ingat sesuatu, ada brand recall, kita akan lebih notice brand tersebut. Contoh misalnya kita mau beli mobil warna merah, tiba-tiba kita ke jalanan sering lihat mobil warna merah, karena ada recall itu. Sama halnya dengan kalau kita udah pernah lihat komedi, salah satu yang paling jelas adalah Beltway Burger, kalau misalnya pernah lihat konten TikToknya yang joget-joget doang. Tapi ketika Beltway Burger membuat sebuah performance campaign, dibanding burger yang lain membuat performance campaign, aku cukup yakin Beltway Burger ketika menggunakan talent yang di joget-joget itu untuk melakukan performance marketing, itu akan serupa dengan brand menggunakan KOL untuk iklan mereka. Kenapa kalau misalnya ada orang endorse KOL, terus habis itu brand tersebut performance-nya, marketingnya tiba-tiba jadi lebih bagus dibanding talentnya bukan KOL. Karena ketika audience nonton iklan tersebut dan lihat, ini ada KOL yang ngapain nih, dia jadi pengen nonton karena dia kenal sama KOL itu. Ketika kita sudah ada branding yang tadi kayak joget-joget dan komedi, yang kita lagi bangun sebenarnya adalah familiarity dari calon konsumen terhadap kita supaya performance marketingnya nanti akan lebih bagus. Oke. Aku kalau nonton marketing, ngomongin marketing dan segala macam, aku juga sering ketemu sama yang namanya AIDA. Itu nggak asing lagi kali ya. Nah, ada yang bilang kalau AIDA itu udah ketinggalan zaman. Makanya aku ngomong sama teman aku, ngomongin AIDA lu ketinggalan zaman, masa sekarang baru ngomongin AIDA? Kebetulan karena aku nggak tahu detail tentang marketing dan baru belajar, jadi aku cuma tahu AIDA. Terus ada teman aku bilang, lah mending lu belajar ISAS gitu. Dan katanya ISAS lebih terbaru daripada AIDA gitu. Nah dari kacamata Parian nih kalau boleh tahu ya, apakah AIDA itu beneran udah ketinggalan zaman dan gak efektif di zaman sekarang untuk teman-teman lebih tahu, atau udah kita pakai ISAS aja deh, Bill? Gimana? ISAS adalah derivatif dari AIDA. Jadi konsep AIDA tetap masih berlaku sampai sekarang. AIDA dari apa sih kalau boleh tahu?
attention, Attention, interest, interest, desire, action ya. Desire, yeah. D-nya aku lupa, kayaknya Ya, desire. desire ya. Ya. ISAS itu lahir kurang lebih 20 tahun lalu. Viralnya baru sekarang ya. Ya, Tapi orang ngomongin marketing ISAS sekarang. ISAS itu sebenarnya dari 20 tahun lalu pada zamannya Google search itu the biggest thing lah. Sekarang kan udah zamannya social media, 2004 social lah ya. commerce. Ya 2004 betul. Sekarang kan udah zamannya social media, social commerce di mana ISAS itu sebenarnya udah nggak terlalu relevan sekarang. Tapi emang di Indonesia kita kan rada lagging lah ya dari segi teknologi adoption. Jadi ISAS itu sebenarnya S-nya udah mulai hilang tuh. Jadi IAS. IAS. Nah, ISAS itu kan sebenarnya attention, Attention, interest, search, action, share. Oke. Nah, search yang di tengah itu udah hilang. Kenapa tuh? Kalau kita lihat dari TikTok, langsung kita beli keranjang kuning. Sekarang di YouTube juga udah langsung ada Oh iya. shop. Iya. Betul. Jadi search itu sudah menghilang. Karena ada namanya messy middle loop. Ketika kita tahu orang lihat kontennya Bardi, dia search Bardi Smart Home, mungkin akan muncul smart home lain dan mulai dia jadi confused, jadi beli atau enggak, ujung-ujungnya mungkin jadi nggak beli. Tapi begitu dia lihat konten Bardi, langsung di situ ada keranjang kuning, dia langsung beli, atau dia nonton YouTube, langsung dia masuk ke shop dan dia beli. Nah itu kan S di tengahnya hilang. Nah jadi kalau ditanya AIDA itu lebih lama dari ISAS, setuju. Tapi kalau dibilang sekarang ini ISAS banget, menurut aku tuh sedikit ke belakang juga. Jadi sekarang tuh IAS tanpa S di tengahnya. IAS, oke. Dan kalau ngomongin IAS berarti orang nih kerangka actionnya itu berarti kita lihat nih barangnya, kemudian kita suka, kita langsung klik lah kalau di Shopee atau di TikTok sekarang kita klik. Kalau kita suka kita share ke teman-teman kita gitu. Kalau actionnya tuh bisa jadi membeli dulu. Ya, terus habis itu S-nya itu advocacy, itu yang udah paling ultimatum. Jadi actionnya dia beli, dia pakai, terus habis itu mengubah hidup dia. Ketika dia ketemu teman lain yang mengalami hal yang dia alamin sebelumnya, dia share tentang bagaimana produk ini transformasi hidup dia. Lo harus pakai nih, misalnya purifier ya Bardi, itu bikin udara di rumah lu lebih segar atau apa gitu. Betul. Nah gimana caranya orang mau nge-share kita punya produk nih? Ini mungkin untuk teman-teman UMKM atau yang bisnismen yang nonton ini ya. Jadi orang, mungkin kita punya audiens atau punya loyal customers ya. Jangan sampai putus di situ doang kan, udah beli ya udah tinggalin kita. Kita gimana caranya mereka bisa nge-share juga ke orang lain ya. Itu bisa di tahap apa? Parin, ada studi kasusnya nggak? Core-nya paling utamanya adalah relevant value for money. Relevance value for money. Kenapa harus relevant? Karena kalau value for money doang, tapi nggak relevant terhadap orangnya, percuma dong. Relevant value for money adalah dia punya masalah, mencari solusi, kita solusi yang tepat, dan solusi kita value for money. Kita nggak bisa bilang harus jual barang murah. Ada yang mau belinya barang mahal. Ya. Murah mahal itu kan subjektif. Benar. Tapi value for money itu mutlak. Tapi value for money doang tanpa relevansi itu juga percuma. Nah, ketika kita ada relevant value for money, itu yang akan lebih shareable, apalagi jika itu adalah sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Waktu aku mulai perusahaan pertama aku, Wahana Cipta Nuansa, sebagai distributor terbesarnya Ona. Itu di bidang apa? Di tirai hordeng kasenyamu. Oh yang tadi juga. Betul. Di Get Contact, nama aku Rian Ona Weekend. Rian Ona After Hour. Kenapa? Karena aku showroom yang pertama buka di hari Minggu. Jam 10 malam, ada direktur baru pulang kerja, telepon aku jalan. Langsung ke rumah dia ngukur. Itu kenapa nama aku di Get Contact Rian Ona After Hour, Rian Ona Weekend. And I was so shareable. Kenapa? Karena yang sesama penggila kerja akan share ke sesama penggila kerja dia. Kita sekarang udah punya duit nih, tapi nggak punya waktu pakainya. Gue kenal nih ada orang gila, jam 10 gue telepon, dia datang ke rumah gue ngukur. Masangnya juga bisa malam-malam. Wah, ini kan udah mulai shareable gitu. Kenapa? Karena relevant value for money. Yang aku tawarkan, the value yang aku tawarkan relevan untuk mereka. Jualan Ona doang
franchise sekarang kayaknya ada 100-an, 170-an mungkin. Tapi yang membedakan kita value apa yang kita bawa after hour, weekend. Nah, Sekarang masih ada tuh. sekarang masih, tapi bukan aku lagi yang ngukur. Iya, tentu dong. Tapi udah banyak juga showroom yang sekarang udah buka weekend, after hour juga mulai banyak lah. Nah, kalau di studi kasusnya brand lain deh yang lebih gampang kali ya. Misalnya let's say di sini yang nonton ini brandnya F&B atau coffee shop atau apa. Iya. Contoh studi kasus relevance value for money apa misalnya? Contoh studi kasus relevant for money-nya, contoh dari geografis deh. Misalnya kita target marketnya adalah emak-emak yang nungguin anaknya pulang sekolah masih kindergarten yang cuma sekolah 1-2 jam udah harus dijemput lagi. Dia mau pulang lagi, balik lagi setengah jam. Dia mau nongkrong di mana juga bingung. Nah, posisi itu kalau kita buka kafe di seberang sekolah, lalu di kafe itu kita bikin ruangan sekat-sekatan yang soundproof kayak orang mau meeting, kita offer value-nya adalah privacy. Kenapa? Karena kita kadang kalau mau ketemu sama temen, ini dari istri aku kadang kan mau curhat. Tapi kalau di kafe dia mau curhat takut kedengeran sama meja sebelah. Meja sebelah ternyata emaknya, teman sekolahnya, anaknya gitu. Nah, itu relevant value. Dan itu shareable. Karena kalau value for money-nya bagus, maksudnya yang nggak mahal-mahal banget, ya itu shareable dong. Dalam konteks F&B. Dan itu value yang kita ngomong nggak cuman kopinya enak, makanannya enak. Tapi dia menawarkan safe space to gossip. Dan lokasinya juga strategis sambil nunggu anak pulang sekolah ya. Ya juga ya. Mungkin banyak orang yang buka coffee shop itu nggak kepikiran ke titik di mana kita punya coffee shop, kita punya F&B itu ada relevance value for money-nya ya. Tapi itu basic nggak sih, Parian? Atau semua orang udah tahu atau sebenarnya ini cuma orang marketing doang yang tahu relevance value for money ini? Banyak orang melalui ini bukan karena kesengajaan. Mereka melalui ini emang kebetulan dan mereka sebut itu hoki, anugerah. Tapi kalau aku sudah konsultasikan puluhan brand, yang iklan di aku ada ribuan brand dan aku sendiri punya belasan brand. Aku mulai nemu pola. Dan polanya adalah relevant value for money. Dan yang paling sering terjadi karena ketidaksengajaan itu gimana? Foundernya pertama punya masalah sendiri. Setelah foundernya punya masalah sendiri, dia lihat tidak ada solusi di luar sana, dia yang bikin solusinya. Dia udah tahu target marketnya siapa, dan kebetulan kita sebagai manusia biasanya kita hangout sama orang yang sesama punya masalah kayak kita. Benar. Kita nggak dengerin kata-kata orang yang find the 5 friends yang bring up your grade, nggak tuh. Biasanya kita fall back ke teman-teman kita yang segitu-gitu lagi. Ketika kita ngalamin problem, ternyata itu bukan problem kita, problem banyak orang, kita mensolusikannya, nah itu umumnya akan terjadi relevant value for money. Oke. Aku mungkin bisa ngomongin AI kali ya, karena banyak orang sekarang ngomongin AI ya, dengan marketing gitu. Yes. Kalau Parian lihat teknologi AI sekarang, itu apakah sangat membantu marketingnya? Apalagi kan kalau marketing juga perlu sentuhan manusianya gitu. Betul. Gimana? Apa Parian emang udah jalanin pakai AI atau gimana? AI sendiri juga bukan hal yang baru. Tapi publik mungkin taunya sejak ChatGPT tiba-tiba booming. Tapi AI sendiri itu udah lama banget. Dan AI itu kalau kita simplify adalah ketika kita sudah understand things well enough, kita bisa explain dengan cukup simple dan tiba-tiba semua akan menjadi if this then that. Barulah akan terlahir artificial intelligence. Ada categorization, kalau misalnya ada apa di titik mana kita categorize ini seperti apa. Kita mulai bisa analyze image, kita mulai bisa analyze video, dari situ baru kita bisa generate. Nah, AI itu sebenarnya semudah itu, tapi AI seperti semua tools harus ada tukang yang jagonya. Kita kalau ada masalah dengan jantung, mau pasang ring, tapi dipasang sama tukang sate misalnya, tetap aja lewat.
Mau ring sebagus apapun, tetap harus dengan surgeon yang sudah ahli. Nah, AI juga sama. AI adalah tool dan kita harus menggunakan AI sesuai dengan manfaatnya. Dan apakah human touch tetap harus ada? Wajib. Kenapa? Karena contoh deh, kita kalau mau menggunakan AI untuk di marketing dengan pola manusia marketing. Pertama kita akan tanya dulu sama AI. Aku jualan produk ini, kira-kira persona yang akan menggunakan produk aku itu siapa? Dia keluarin 10, misalnya kita suruh list 10. Habis dia keluarin list 10, kita baru tanya lagi dengan AI. Produk ini terhadap persona ini, misalnya terhadap persona ibu-ibu yang juga bekerja, kira-kira bisa mensolusikan problem mereka yang apa? Habis dari situ kita dig deeper lagi, bagaimana kita dapat mengilustrasikan dalam video 30 detik produk ini bisa mensolusikan problem ini untuk ibu-ibu yang sedang bekerja. Oke. Nah, dari situ baru muncul skrip buat video. Tapi kalau kita nggak ngerti prosesnya, kita langsung tanya sama ChatGPT, bikin aku skrip untuk jual produk ini. Nggak akan mendapatkan hasil seperti yang tadi. Makanya tetap harus ada tukang yang ahli, baru bisa menggunakan tools yang canggih. Oke. Dan semua ini kan yang kita ngomongin dari awal sampai tadi kan udah teori banget ya, Pak. Ya. Teori dan tujuan kita marketing di bisnis juga tujuannya ke konversi ya. Betul. Ada nggak studi kasus di mana marketing Parian dan tim ini efektif banget sehingga ROAS-nya itu kayak positif gitu loh. Ada nggak studi kasusnya dan boleh share ke kita itu kenapa? Bisa jadi bisa diterapkan ke brand lain gitu ke teman-teman. Dalam menggunakan AI ya. Bisa jadi menggunakan AI terus strategi marketing lain boleh juga. Aku paling suka kalau ada brand yang pakai agensi digital marketing aku adalah brand yang sudah tenar di offline, mereka sudah banyak penjualan di offline dan baru mau masuk ke online. Oke. Aku tinggal tanya, ada nggak nomor WhatsApp atau alamat email dari pembeli Anda yang sebelumnya? Kalau dia bisa keluarin 1.000 aja, paling hebat sih kalau 10.000 setidaknya, itu kita feedback, kasih data itu ke platform seperti Meta, Google, dan TikTok. Lalu kita tinggal iklanin ke lookalike audience. Itu semua based on AI. Apa yang dilakukan sama platform adalah platform akan lihat, oh 1.000 orang yang kamu kasih ini, mereka rata-rata cowok. Tinggal di Jakarta, bekerja ini, sukanya nonton ini. Dari sana, platform akan mencarikan kita orang yang serupa mereka. Itu kan sudah AI. Dan itu yang udah paling basic dan paling efektif. Jadi studi kasusnya misalnya produk apa nih? Produk sepatu lari gitu ya? Ya. Produk sepatu lari ditujukan ke seorang pria yang suka lari di GBK 25 tahun gitu ya. Itu kalau di bahasanya bisnis apa ya? Target audience ya? Betul. Atau audience persona ya? Betul. Dan itu efektif banget per hari ini ya? Dan sekarang kita nggak usah lagi setting mereka pria umur berapa atau apa. Kita cuma tinggal kumpulin nomor WhatsApp sama email mereka, masukin ke platform yang tahu mereka tuh siapa. Jadi kita ngomongin marketing, itu kan di stigma orang, ini mah jualan. Ya. Jadi banyak anak-anak muda di usia Bilal ya Pak Rian, itu justru ketika mungkin di podcast ini atau di luar podcast ini, kalau kita mau arahin ke marketing, itu mereka nggak mau belajar karena aku nggak pede jualan, gue nggak efektif kalau sales atau apa. Apa itu cara pikirnya sudah tepat atau justru itu menghambat diri mereka itu untuk kayak berkembang di dunia kreatif sekarang? Karena kan marketing nggak bila juga bukan sekedar jualan doang, marketing juga bisa trial error untuk ngelihat kreativitas kita. Gimana dari kacamata Parian? Ya. Marketing akan bantu kita mendapatkan jodoh hidup. Kita akan dapat pasangan hidup karena marketing. Kita akan dapat pekerjaan yang kita idami dari marketing. Kita bisa mengundang idola kita untuk podcast karena marketing. Kita bisa makan makanan yang kita mau karena marketing. Kenapa? Karena marketing kalau kita dari satu angle misalnya storytelling, itu akan mengubah sebuah niat baik menjadi hasil yang baik. Kadang kita niatnya baik nih. Kita mau
mengejar seorang perempuan idaman kita, tapi karena kita nggak bisa ngomong sama dia, kita nggak tahu kapan harus ngomong sama dia, kita nggak tahu bagaimana mempelajari apa yang dia suka dan ngomong pakai bahasa dia, kita nggak dapat wanita idaman kita menjadi istri. Dan itu semua kan prinsip marketing ya. Iya, iya. Iya, iya. Meet your customer where they are, ngomong dengan bahasa mereka, datang di waktu yang mereka interested, bukan waktu mereka lagi sibuk. Itu semua kan prinsip marketing. Jadi kalau kita bilang kita nggak mau marketing deh, bagaimana kita bisa menjual ide? Ya kita harus go green. Gimana kita mau menjual ide? Ya kita nggak boleh menyampah. Itu aja harus jago marketing. Mau niat sebaik apapun, kalau marketingnya nggak jago, akan terkesan demanding, akan terkesan orang aneh. Nah itu marketing itu, kalau kita baca, ada satu buku yang cukup bagus dari Pak Henry Manampiring, marketing marketing hidup atau apa itu nama bukunya. Belajar marketing, belajar hidup. Belajar marketing, belajar hidup. Ya itu menggambarkan banget. Kita kalau nggak ngerti marketing, hidup itu nggak bakal indah lah. Tapi kan di marketing, kata Parian tadi sebelum podcast ini kan Parian bilang, kita nggak bisa memenangkan semua orang kan. Kita nggak bisa memenangkan hati semua orang. Ya. Betul. Nah, di perusahaan-perusahaan yang udah Parian bangun gitu ya, dan ada beberapa perusahaan yang kategori yang sukses di mata Parian, itu kok bisa memenangkan hati sebagian orang itu? Emang bilang mikirnya kita nggak bisa memenangkan semua hati orang, tapi hati orang-orang yang bikin perusahaan Parian ini sukses ya, pendapatannya tinggi, itu kok bisa gitu? Betul. Itu kayaknya bukan pembahasan kita tadi podcast, tapi aku baru bikin konten di Instagram kayaknya 2 hari lalu. Oke. Nah itu konten itu ngomongin kita jangan mencari jalur tengah. Kalau suami mau makan rendang, istri mau makan sushi, nyari jalur tengahnya, makan daging Jepang, Yoshinoya. Malah suami dan istri dua-duanya nggak dapat apa yang mereka mau dong. Oh iya. Seharusnya gimana? Seharusnya giliran. Ya udah hari ini makan sushi, besok makan rendang, atau hari ini makan rendang, besok makan sushi. Tapi harus ada salah satu yang mau ngalah. Baru dua-duanya akan dapat apa yang mereka mau. Bahkan bisa makan siang, makan malam, nggak usah nunggu besok hari. Oh iya. Sama halnya dengan marketing. Kita kalau dari awal langsung mau target seluruh warga negara Indonesia, kita cari jalur tengah yang kira-kira semuanya nggak ada ngerasa nggak suka deh. Ya nggak bakal dapat siapa-siapa. Kita harus milih. Saya mau target bapak-bapak rumah tangga, suami-suami yang nggak punya pekerjaan dan mereka setiap hari mengurusin anak di rumah. Very niche, sangat dikit pria yang seperti itu, tapi lebih mudah kita menangkan ketika kita sudah menargetkan kepada mereka. Ketika kita udah dapat audience itu, kita baru bisa buka channel baru ke ibu rumah tangga. Kita buka lagi channel baru ke asisten rumah tangga. Padahal kita jualannya apa? Sama-sama sapu. Kok bisa sapu tadi tuh bisa laku di bapak-bapak, terus segmen yang ibu-ibu tuh beda? Apa yang bisa bikin beda? Kan sama-sama sapu. Betul. Misal contoh, ketika kita ke bapak-bapak, ini generalisir belum tentu benar, tapi misalnya bapak-bapak itu lebih suka fitur. Fitur itu yang kita tonjolin terlebih dahulu. Sapu ini seperti vakum tanpa butuh ada baterai dan colokan listrik. Karena ketika kita dorong dia di lantai, dia sudah ada penggerakan yang menciptakan angin sehingga menarik debu masuk ke dalam. Contoh. Terus ketika kita jualan ke ibu-ibu, ibu rumah tangga, kita jualnya sapu ini warna-warni. Tembok Anda warna pink, kita ada warna pink. Padahal kita jual sapu yang sama. Lalu kita masuk ke asisten rumah tangga. Ketika Anda bisa menyelesaikan lebih banyak kerjaan dalam waktu yang singkat, Anda bisa beristirahat lebih lama. Nah itu kan sapunya yang sama, tapi kita target ke 3 orang yang berbeda. Dan kita nggak bisa nyari jalur tengah semuanya kita ngomongin dalam satu video, udah pasti nggak working di sosmed, karena pasti lebih dari 1 menit. Iya, benar-benar. Kita nyari jalur tengah yang nggak cuman ngomongin fitur, ngomongin warna, dan ngomongin bahwa itu bisa menyelesaikan dalam waktu cepat. Kita lebur menjadi satu message yang jadi amburadul, malah 3-tiganya nggak dapat. Karena kalau kita mau nangkep ayam, jangan kejar semuanya, kejar satu dulu kan. Iya. Berarti poinnya juga storytellingnya tadi itu
penting banget ya. Apalagi kalau misalnya produk-produk kita tuh ada script writing-nya tuh. Di script writer-nya itu juga harus berperan besar ya. Betul, tapi banyak kendala di scriptwriter yang konsultasi sama aku. Mereka punya kendala adalah mereka nggak ada audiens yang tepat. Kalau kita bilang guru hidupnya susah, kerjanya susah. Sebenarnya mereka cukup enak dibanding marketer. Kenapa? Karena guru-guru itu semua satu kelas ya SD kelas 1, SD kelas 1. Ya. Sedangkan kita ada yang anak SD, ada yang baru lulus kuliah, ada yang sudah mau akhir baya. Kita harus communicate ke mereka semua. Nah itu yang membedakan seorang komunikator marketing dan guru yang sudah diklasifikasi kamu ngomong sama tipe orang ini. Karena guru SD tiba-tiba disuruh ngajar di depan SMA, anak-anak SMA juga nggak mungkin ya Varian. Mungkin sih Tapi ya. Yang berat susah, ya, yang susah adalah anak SD dan SMP dicampur, gurunya satu di ruangan yang sama. Oh iya. Gimana cara aku keluar dari zona diskon untuk mengejar target penjualan aku setiap bulannya? Apakah ada rumus budget marketing yang bisa diterapkan di semua bisnis? Terima kasih Varian. Baik. Kalau kamu hanya bisa jual karena diskon, aku ada sebuah kisah dari ipar aku sendiri. Dia jualan hebel, bata ringan. Ketika dia mau naikin produksinya, dia ada kendala di mobil nggak bisa kirim. Aku bilang sama ipar aku, kok kalau nggak bisa kirim sendiri sehingga harganya nggak masuk, artinya Koko bukan pabrik hebel, tapi perusahaan logistik. Karena jatuhnya kalau dia nggak jalanin ekspedisi dia sendiri, harganya jadi nggak masuk. Artinya yang dia dapat value for money adalah di ekspedisinya. Kenapa aku pakai contoh ini? Karena aku nggak tahu Iqbal di bidang apa. Oh iya, dia nggak bilang. Tapi di bidang apapun yang kalian jalanin, ketika kamu bisa dapat harga murah menjual barang itu, pasti ada satu bagian yang kamu lakukan dengan sangat bagus. Cari satu bagian itu. Misalnya, packing kamu very efficient. Ya, jadi fulfilling aja. Buka gudang, bantu orang fulfilling. Di situ akan nemu value for money kamu ternyata di sana. Baru nyari audiens yang relevan. Karena ketika sudah bisa melakukan diskon, artinya bisa jual barang dengan lebih murah tanpa rugi. Artinya ada satu sisi dalam bisnis proses yang dilakukan dengan sangat efisien. Yang orang lain nggak bisa. Cari itu apa dan ubah bisnis kamu jadi fokus di situ aja. Oke, mungkin studi kasusnya kalau dia jualan ayam goreng gimana? Oke. Misalnya dia jualan ayam goreng, terus dia jual dengan harga diskon, tapi besoknya dia tetap harus jual dengan harga diskon. Dan dia ngerasa itu adalah harga diskon yang beneran diskon, bukan diskon yang kayak harga coret. Berarti kan dia jual dengan margin yang sangat tipis. Itu kenapa dia ngerasa dia terperangkap dalam diskon tersebut. Yeah. Nah, kalau dia bisa jual dengan harga yang murah itu, berarti misalnya dia dapat minyak goreng yang murah. Atau dia dapat tempat yang dia sewa itu sangat murah dan trafficnya banyak. Atau dia dapat pegawai yang sekali masak bisa banyak, atau dia kenal sama penjual ayam yang jual dengan harga murah. Apapun yang dalam proses itu, misalnya dia dapat penjual ayam yang langsung dari kandangnya, ya mungkin jangan fokus jadi penjual ayam goreng, tapi jualan ayam ke pasar aja mungkin harga kamu masuk. Kalau kita bisa jual dengan harga diskon yang benar-benar diskon dan murah banget, pasti ada bisnis proses kamu yang sangat bagus dan fokusin di sana aja. Oke, menarik. Jadi itu dia Iqbal, kalau kamu lagi ada problem di diskon, bisa terapin kayak Varian bilang tadi. Ini ada pertanyaan kedua lebih menarik nih Varian, mungkin sangat-sangat deep ya. Dari Suci Damayanti, bisa ceritain nggak titik terendah Varian ketika memulai bisnis? Sesimpel itu pertanyaan, tapi. Iya. Oke. Titik terendah aku dalam memulai bisnis adalah ketika aku menyadari bahwa repetisi membangun ekspektasi. Repetisi membangun ekspektasi. Contoh apa tuh? Waktu awal aku bisa menebak kira-kira tahun depan apa yang akan terjadi. Contoh,
Kayak sekarang aku dengan harga baterai yang turun jauh dari $700 per kWh jadi 70 dan akan jadi 50, tahun depan itu pasti banyak barang yang tadinya butuh dicolok, sekarang bisa dengan portable, dengan baterai. Contoh adalah catokan rambut portable. Aku sudah forecast. Dan dengan forecast aku ini, tadinya kalau beneran terjadi tahun depan catokan portable itu laris manis, pasti pada tepuk tangan. Wih, Rian hebat cenayang. Tapi karena aku udah melakukan ini selama 10 tahun, ketika aku melakukan forecast ini, dan itu nggak terjadi, malah dinilai, kali ini lu meleset. Dinilai jelek. Ketika itu terjadi, dinilai biasa aja. Memahami bahwa ketika kita konsisten melakukan hal yang bagus berulang kali, itu tidak dapat pujian adalah pujian terbaik. Itu yang membebaskan aku dari masa terendah dalam karir aku. Karena ada masanya aku ngerasa underappreciated. Ada masanya aku ngerasa overexpected. Ketika aku deliver return on investment di atas 50% year on year. Ketika aku deliver di bawah 50% untuk satu perusahaan doang. Tiba-tiba dinilai ini perusahaannya kenapa nih? Padahal rata-rata 15% return on equity itu normal. Dan saat itu di 30-an, double the standard. Tapi malah dinanya, ini perusahaan kenapa? Aku ngerasa ada tuntutan yang gak masuk akal. Aku merasa ketika aku benar juga pujiannya menghilang. Dan aku sekarang menyadari bahwa ketika aku turun dari panggung sebagai keynote speaker dan gak ada yang nyalamin aku lagi bilang, wah tadi ngomongnya bagus, itu sebenarnya pujian yang terbagus. Karena di awal-awal waktu aku mulai naik panggung dan jadi keynote speaker, tiap kali aku turun pasti ada yang salamin tangan bilang, bagus Pak tadi. Ternyata itu dia cuman iba doang, cuman mau kasih confidence level naikin dikit. Jadi the moment yang paling rendah dalam karir aku adalah ketika aku ngerasa underappreciated dan overexpected. Tapi itu udah lewat. Aku sekarang menyadari bahwa ketika orang expect lebih dari aku itu adalah pujian tertinggi. Oke. Tapi di sisi bisnisnya itu di titik terendah apa dari belasan bisnis tadi ya? Ada nggak satu bisnis yang menurut Parian itu wah kayak kalau dilanjutin kayak susah dan kalau dilanjutin ini kategorinya ini cuma trial error, nah ini errornya nih. Ada nggak di tahap salah satunya seperti itu? Bisa terbuka nggak? Trial and error dan ini errornya. Oke, jadi di setiap perusahaan yang aku bikin selalu kita masalahnya itu di fulfillment. Ini kalau dibilang dari segi branding, this is the worst story a business owner bisa tell anyone. Oke, silakan. Karena jadinya calon pembelinya nggak percaya aku bisa deliver kan. Tapi kenyataan dalam hidup aku mau buka perusahaan apapun yang kayak terakhir baru buka gerbang railing atap kanopi. Sekarang itu kalau DP di kita 2 minggu lagi baru dipasang. Karena emang tukangnya kurang. Ya aku bisa cari tukang di bawah kolong jembatan Tomang, tapi kan hasilnya nggak sesuai yang kita mau. Nah, jadi kalau ditanya trial and error dan ternyata ini error, itu adalah ketika kita nggak bisa fulfill the demand. Itu terjadi di semua perusahaan aku. Sehingga semuanya. Bardi ada masanya kita jualan seminggu tutup seminggu. Barang habis. Oke. Karena ya kita nggak expect bakal jualan setinggi itu. Kita juga maksa produksi dalam negeri. Kadang juga kualitinya bikin 10 cuma bisa keluar 3. Ada momen-momen kayak gitulah. Ketika dibilang trial and error adalah dalam tahap proses tadi. Ada produk yang aku paksa produksi dalam negeri. Contoh kayak LED strip. Baru 2 bulan lalu kosong. Kita mau coba produksi di sini. Ternyata gagal. Ya udah, kita balik lagi produksi China dengan berat hati banget. Sekarang kita impor lagi. Trial and error adalah dalam proses ataupun pilot. Nggak ada satu perusahaan yang ternyata ini gagal. Tapi inovasi-inovasi, uji coba yang dilakukan oleh perusahaannya dari 10 biasa yang sukses cuma 3. Jadi kalau dibilang trial and error dan ternyata gagal, itu justru 70%. Oke, menarik. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir. Ini dari Ismayanti. Dia tanya, Parian, bisa share nggak tips bikin 10 perusahaan lebih?
Ini gimana nih? Ini sesimpel ini pertanyaannya sih. Menurut aku nih pertanyaan yang karena aku nggak tahu juga secara sistem kerjanya Parian kok bisa sih di atas 10 perusahaan seperti ini, apa butuh waktu jangka panjang di atas 10 tahun atau dalam waktu 5 tahun sambil ngejalan ini atau gimana? Jadi filosofinya gini, orang tua hanya akan membiarkan anaknya lepas dari jangkauannya sejauh kemampuan dia mengejar. Contoh, ketika di rumah, ya udah terserah kamu mau jauh dari aku 10 meter, 20 meter. Tapi kalau di jalan raya, kita pegangin tangannya. Kenapa? Karena mobil bergerak segitu cepat. Dia lepas 1 meter, mobil tiba-tiba datang dari jarak pandang kita kejar 1 meter, kita nggak keburu ngambil. Kita hanya bisa mempercayakan kepada orang yang kita mau percayai seperti anak kita, semampunya kita untuk menyelesaikan masalah ketika mereka terbentur masalah. Bener ya, ini aku ulang konsepnya rada sulit. Sulit ya. Kita hanya bisa mempercayakan orang sejauh kita mampu menyelesaikan masalah yang akan terjadi dari yang kita percayakan ke mereka. Artinya aku sendiri harus berkembang. Ketika aku nggak punya personal branding yang bisa minta bantuan kepada beberapa orang yang aku kenal. Jadi sekarang aku udah di tahap yang cukup nyaman. Aku mau buka perusahaan itu misalnya butuh modal 10M deh. Aku tinggal WhatsApp aja. Aku mau buka perusahaan, aku mau bagi equity 60%. Siapa yang mau masuk? Banyak yang mau masuk. Maka ketika ada perusahaan aku yang sampai ada cash flow-nya macet, aku tahu, aku tinggal WhatsApp berapa orang dan mereka mau invest kalau mereka tahu aku bakal fokus di perusahaan itu. Jadi ya ketika aku ada perusahaan, aku bisa lepas kasih kapten-kapten atau itu sebutan kita untuk CEO-nya. Karena kalau cash flow-nya macet, aku cukup kuat untuk menopang bisnis itu. Aku bisa kasih mereka jalan karena aku tahu kalau misalnya karyawannya mereka semua resign karena nggak suka sama kaptennya, kita bisa pindahin beberapa karyawan dari perusahaan yang lain ke perusahaan itu untuk mengcover dulu. Aku bisa kasih mereka kepercayaan karena aku tahu kalau sampai nggak ada penjualan sama sekali entah karena apa, aku masih bisa kok jualan untuk maintain fixed cost yang setiap perusahaan itu punya. Jadi aku bisa buka lebih banyak perusahaan walaupun aku nggak hands on day to day, tapi aku tahu if all hell break loose terhadap satu bagian dimanapun, aku dalam kapasitas untuk mensolusikannya. Jadi untuk kita bisa punya perusahaan yang lebih banyak, tentunya kita harus belajar bisa percaya orang. Kedua adalah kita membangun kita punya kapasitas untuk menanggulangi resiko yang ada kemungkinan terjadi. Berarti ini konteksnya emang nggak 10-10-nya, itu hands on setiap hari ya. Karena kalau 10-10-nya hands on, aneh lah varian ya. Iya, kayaknya nggak ada sih. Masa 1 jam di sini, 1 jam di sini, 1 jam di sini? Aku ada bagi hari, jadi kayak kalau Senin itu aku di Next Digital, Selasa aku di pabrik, sorenya di Buzo Hero. Pabrik itu bukan pabrik punya aku, tapi aku emang passionate terhadap produksi dalam negeri. Jadi tiap Selasa dan Jumat pagi itu aku sudah jadwalin untuk ke pabrik orang dan ya free endorsement aja di Instagram aku. Tapi pabrik orang itu juga customnya salah satu produk Parian ada di pabrik itu enggak? Mau belajar aja di situ? Ya emang cuman kasih free endorsement aja. Jadi aku kesana video dengan biaya sendiri tanpa biaya apapun ke mereka, posting di Instagram aku. Itu goalsnya apa tuh? Emang mendukung produksi dalam negeri aja. Jadi Selasa pagi sama Jumat pagi emang aku CSR lah. Lakukan itu. Selasa sore aku di Buzo. Rabu aku di Wahin, itu Enabler and Fulfillment di Sunter. Di situ juga ada Kava dan beberapa yang barengan di sana juga. Jadi dalam 1 minggu itu aku akan ngiter ke semuanya, tapi aku nggak di sana setiap hari. Jadi poin yang mungkin menjawab pertanyaan tadi tuh sebenarnya kepercayaan tadi yang bisa bikin Parian itu punya brand-brand atau perusahaan tadi kan. Bukan full kayak tadi aku mikir juga ini Parian rabot atau apa nih, kok bisa sehari 10 perusahaan gak masuk akal juga ya gitu ya. Kita kasih contoh konkret contoh konkret dari segi keuangan. Kita mau kasih kepercayaan orang bisa tanda tangan ngeluarin uang, pasti kita taruh batasnya dong. Dulu waktu 50 juta itu angka yang sangat gede buat aku. Waktu awal mulai ya? Di atas 50 juta harus tanda tangan aku sendiri.
Oke. Karena hilang di atas 50 juta, misalnya ditilep 70 juta, perusahaan aku bisa bangkrut. Hancur dong ya. Kalau sekarang hilang 50 juta ya nasib. Besok tetap sama gitu. Iya. Maka sekarang di atas 500 juta baru butuh tanda tangan aku. Karena kalau hilang 500 juta rada goyang juga. Nah, dengan kapasitas kita bisa meresikokan 500 juta, artinya apa? Artinya waktu yang aku butuhkan untuk tiap hari tanda tangan kan berkurang. Oh ya, benar. Konkretnya kurang lebih begitulah. Benar. Oke, make sense. Tapi kalau sekarang semua perusahaan 50 juta otomatis tiap hari. Iya. Oke. Tapi pernah, ini out of context, tapi pernah nggak sih kalau level owner ya, pemilik perusahaan itu kan stresnya juga tinggi, level stresnya. Apalagi kalau berhadapan dengan karyawan ya. Nah, tips lah untuk founder atau siapapun di luar sana yang di levelnya pemilik ya, menghadapi karyawan atau potensi karyawan yang let's say berbahaya atau negatif, seperti apa? Ya. Aku nggak tahu penonton di sini seberapa spiritual, tapi mau agama apapun juga sama. Ketika kita mendapatkan hasil yang bagus, kita puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi ketika ada hal yang buruk, apakah kita juga menaruh beban itu kepada Tuhan yang kita puji ketika kita mendapatkan hasil yang bagus? Karena nggak fair dong. Kalau kita dapat piagam, kita bilang puji Tuhan. Kita dapat masalah, kita nggak nyalahin Tuhan. Itu kita munafik. Di posisi aku sudah berserah sepenuhnya setelah aku melakukan segala yang aku bisa, dengan mengetahui kalau ada hal bagus, aku memuji Tuhan. Ada hal buruk, aku mengandalkan Tuhan. Jadi ya stress level itu akan menurun ketika kita tahu uang dan jabatan itu hanya kepercayaan dikasih ke kita dari Yang Maha Kuasa. Bukan kita bilang hari ini aku bangun dengan kepala sengklek karena tidurnya salah, tiba-tiba perusahaan bangkrut, tetap ada yang jagain juga gitu. Nah jadi ketika emang kita ada tingkat spiritual tertentu, kita nggak cuman berterima kasih dan memuji, tapi kita juga tahu ketika ada masalah kita dapat mengandalkan Yang Maha Kuasa, hidup akan lebih tenang sih. Oke, menarik. Thank you banget Parian atas waktu ya, yang di tengah kesibukannya. Ya, karena ini aku curi waktu nih, aku harusnya sekarang ke pabrik kali ya. Tadi aku dari Sunter pulang lebih pagi dari gudang yang di Sunter. Aku mau belajar banyak sih tentang marketing, tentang bisnis juga ya, karena mungkin kedepannya bakal develop bisnis baru. Bagi teman-teman di luar sana yang mau belajar bisnis juga bisa ke Makna Bisnis Parian. Iya betul, Makna Bisnis. Tapi Sabtu ini di PIK udah waktunya udah tinggal dikit, jadi mungkin bulan depan ada di BSD, kita ganjil genap sebulan di PIK, sebulan di BSD. Mungkin ini bakal tayang juga di Oktober, jadi jadi di Oktober tanggal berapa? Aku lupa juga. Intinya kalian bisa cek linknya Makna Bisnis ya. Yes. Ya. Thank you banget Fadrian. Thank you Sehat banyak. terus. Terima kasih teman-teman.